Pengertian strategi. Strategi adalah langkah yang disusun untuk merencanakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja yang dapat menciptakan dan menyusun keunggulan bersaing. Strategi juga bagaimana organisasi berharap untuk mencapai misi dan tujuan. Strategi dapat menjadi beberapa bentuk seperti strategi dapat memiliki beberapa bentuk, termasuk strategi sebagai rencana. Strategi ini didesain sebelum tindakan dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Ini adalah cara yang dilakukan para eksekutif untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Strategi sebagai cara. Ini adalah cara yang dilakukan untuk dapat melawan pesaing atau oposannya. Strategi sebagai model. Strategi ini merupakan perilaku yang konsisten dalam seperangkat kegiatan. Strategi sebagai posisi. Ini adalah posisi organisasi pada lingkungan dengan menunjukkan bagaimana organisasi mencoba menghadapi pesaing dan tetap survive. Strategi sebagai perspektif. Ini adalah kepribadian organisasi yang melekat pada cara memersepsikan dunia. Strategi juga bisa tampak sebagai satu atau beberapa bentuk yang terjadi pada satu waktu. Secara bersama-sama, bentuk-bentuk strategi memberikan deskripsi strategi yang lebih komprehensif. Strategi disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang dan misi strategis organisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja organisasi secara keseluruhan, aspek-aspek program, kebijakan, dan perilaku merupakan aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi operasi. Strategi operasional diturunkan dari strategi perusahaan, lingkungan dan industri, serta sumber daya organisasi. Strategi perusahaan biasanya mengarah pada efisiensi, kualitas, fleksibilitas, dan ketergantungan menjadi misi operasi. Berikut penjelasan untuk topik, strategi dan kegiatan operasional. Kegiatan manajemen operasional yang efektif harus dimulai dari penyusunan misi yang diturunkan dari misi organisasi. Misi tersebut akan terlaksana dengan perumusan strategi, yaitu bagaimana misi tersebut akan tercapai. Misi setiap fungsi, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia, dikembangkan untuk mendukung misi organisasi. Selanjutnya, strategi merupakan rencana kegiatan organisasi untuk mencapai misinya. Setiap bidang fungsional juga memiliki strategi untuk mencapai misi masing-masing bidang fungsional yang telah disusun untuk mendukung misi organisasi. Strategi tersebut mengeksploitasi kesempatan kekuatan, menetralisasi ancaman, dan menghindari kelemahan. Perusahaan mencapai misi dengan 3 cara konseptual, yaitu diferensiasi, differentiation, kepemimpinan biaya, cost leadership, serta tanggap atau response. Hal ini berarti manajemen operasional menghasilkan produk atau menyampaikan layanan yang lebih baik atau berbeda dari yang lain, murah, dan lebih tanggap terhadap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Manajer operasional mengubah konsep strategis tersebut ke dalam tugas atau kegiatan yang nyata untuk dapat dicapai. Kombinasi dari ketiga konsep strategi tersebut dapat menyusun sistem yang unik dan memiliki keunggulan bersaing. Masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda untuk mencapai misi yang tentu saja tidak sama antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Misalnya, Pertamina App memiliki strategi First Quality 10 Growth, 10 Strive for Excellence. Quality merupakan upaya peningkatan return revenue melalui efektivitas operasi pada area lapangan. Sedangkan growth merupakan upaya menumbuh kembangkan bisnis hulu melalui pencarian dan penambahan cadangan migas baru. Berikut penjelasan untuk topik. 3 cara konseptual mencapai misi. Perusahaan mencapai misi dengan 3 cara konseptual, yaitu diferensiasi, differentiation, kepemimpinan biaya, cost leadership, serta tanggap atau response. Hal ini berarti manajemen operasional menghasilkan produk atau menyampaikan layanan yang lebih baik atau berbeda dari yang lain, murah, dan lebih tanggap terhadap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Manajer operasional mengubah konsep strategis tersebut ke dalam tugas atau kegiatan yang nyata untuk dapat dicapai. Kombinasi dari ketiga konsep strategi tersebut dapat menyusun sistem yang unik dan memiliki keunggulan bersaing. Masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda untuk mencapai misi yang tentu saja tidak sama antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Misalnya, Pertamina App memiliki strategi First Quality 10 Growth, 10 Strive for Excellence. Quality merupakan upaya peningkatan return revenue melalui efektivitas operasi pada area lapangan. Sedangkan growth merupakan upaya menumbuh kembangkan bisnis hulu melalui pencarian dan penambahan cadangan migas baru. Contoh lain, PT Danone Aqua memiliki misi selalu melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia.
Strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah strategi yang disusun dalam bauran pemasaran, marketing mix. Masing-masing dari ketiga strategi tersebut memberikan kesempatan bagi manajer operasional untuk mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing berarti menciptakan sistem yang mempunyai keunggulan bersaing melebihi pesaingnya. Manajer operasional pada umumnya menggabungkan atau mengombinasikan ketiga strategi tersebut sekaligus. Berikut adalah beberapa indikator dari strategi operasional: komitmen terhadap aktivitas yang ada di dalam perusahaan, keadaan perusahaan yang ada saat ini dan yang masih direncanakan, proses transformasi, yaitu aktivitas organisasi bisa menjadikan masukan sebagai nilai tambah, kompetensi yang unik, yaitu kemampuan spesifik perusahaan dalam memberikan nilai tambah, mencapai keunggulan bersaing. Melalui strategi operasional 1. Keunggulan bersaing dapat dicapai melalui strategi operasional dengan 3 strategi utama, yaitu biaya rendah, lebih baik atau berbeda, dan cepat tanggap. Keunggulan bersaing merupakan penciptaan sistem yang mempunyai keunggulan unik untuk memenangkan persaingan. Hal ini dicapai untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. 2. Strategi operasional berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan yang luas untuk menggunakan sumber daya perusahaan dalam mendukung strategi bersaing jangka panjang. Strategi operasional perusahaan merupakan strategi yang secara komprehensif terintegrasi dengan strategi perusahaan. 3. Strategi operasional melibatkan proses jangka panjang yang harus membantu perubahan yang direncanakan. Strategi operasional juga melibatkan keputusan yang terkait dengan desain proses dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proses. 4. Desain proses mencakup pemilihan teknologi yang tepat, pengukuran kerja lembur, overtime, dalam proses, peran persediaan dalam proses, dan pemilihan lokasi proses. Keputusan mengenai infrastruktur melibatkan gabungan logis dalam sistem perencanaan dan pengendalian, penjaminan kualitas dan pendekatan pengendalian, struktur pembayaran kerja, serta pengorganisasian fungsi operasi. 5. Strategi operasional dapat dipandang sebagai bagian dari proses perencanaan yang mengoordinasi sasaran operasional dengan sasaran organisasi. Karena sasaran organisasi mengubah kerja lembur, overtime, strategi operasional harus dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 6. Kemampuan operasional menunjukkan kekuatan dan kesempatan untuk mengembangkan keunggulan bersaing. 10 bidang keputusan operasional. 1. Desain produk dan jasa. Kegiatan ini melibatkan penentuan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan kepada pelanggan dan bagaimana desainnya. Keputusan ini biasanya dilakukan oleh manajer operasi dengan menentukan biaya yang rendah dan kualitas yang tinggi. 2. Pengelolaan kualitas. Ini melibatkan penentuan karakteristik kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan siapa yang bertanggung jawab menciptakannya. 3. Desain proses dan kapasitas. Ini melibatkan penentuan jenis proses dan besarnya kapasitas yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk atau jasa dan peralatan atau teknologi apa yang dibutuhkan dalam proses atau kegiatan operasional tersebut. 4. Strategi penentuan lokasi. Ini melibatkan penentuan lokasi perusahaan yang tepat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam menentukan lokasi yang tepat. 5. Strategi penentuan tata letak. Ini melibatkan penentuan bagaimana mendesain tata letak perusahaan sesuai dengan karakteristik proses produksi atau operasional perusahaan. 6. Sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Ini melibatkan penentuan desain pekerjaan operasional yang mendukung kelancaran proses produksi dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat melaksanakan proses produksi atau melakukan kegiatan operasional. 7. Manajemen rantai pasokan. Ini melibatkan penentuan bagaimana melakukan pengintegrasian seluruh kegiatan operasional perusahaan, mulai dari permintaan produk, penyediaan bahan baku dan peralatan, melakukan proses produksi, atau memberikan layanan hingga menyampaikan hasil produksi atau memberikan layanan kepada pelanggan. 8. Persediaan, perencanaan kebutuhan material, dan ketepatan waktu pengadaan. Ini melibatkan penentuan berapa persediaan bahan baku dan persediaan berbagai komponen lain untuk menunjang kelancaran proses produksi atau kegiatan operasional perusahaan dan kapan melakukan pemesanan terhadap berbagai bahan baku dan komponen-komponen yang dibutuhkan tersebut. 9. Penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi yang efisien dan layak harus dikembangkan. Permintaan mengenai sumber daya manusia dan fasilitas harus ditentukan dan dikendalikan. 10. Pemeliharaan dan perawatan.
keputusan harus dibuat berkenaan dengan reliabilitas dan stabilitas sehingga sistem yang disusun harus mampu mempertahankan reliabilitas dan stabilitas peralatan yang strategi operasional. 1. Pengembangan dan implementasi strategi operasional melibatkan proses jangka panjang yang harus membantu perubahan yang direncanakan. Strategi operasional juga melibatkan keputusan yang terkait dengan desain proses dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proses. 2. Desain proses mencakup pemilihan teknologi yang tepat, pengukuran kerja lembur, overtime, dalam proses, peran persediaan dalam proses, dan pemilihan lokasi proses. 3. Keputusan mengenai infrastruktur melibatkan gabungan logis dalam sistem perencanaan dan pengendalian, penjaminan kualitas dan pendekatan pengendalian, struktur pembayaran kerja, serta pengorganisasian fungsi operasi. 4. Strategi operasional dapat dipandang sebagai bagian dari proses perencanaan yang mengoordinasi sasaran operasional dengan sasaran organisasi. Karena sasaran organisasi mengubah kerja lembur, overtime, strategi operasional harus dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 5. Strategi operasional merupakan sebuah komitmen terhadap seluruh aktivitas yang telah direncanakan dan yang berada di dalam perusahaan. Strategi operasional terkait dengan aktivitas yang akan dijalankan oleh manajer operasional dengan memaksimalkan sebaik mungkin semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 6. Indikator dari sebuah strategi operasional mencakup komitmen terhadap aktivitas yang ada di dalam perusahaan, keadaan perusahaan yang ada saat ini dan yang masih direncanakan, proses transformasi, yaitu aktivitas organisasi bisa menjadikan masukan sebagai nilai tambah, dan kompetensi yang unik, yaitu kemampuan spesifik perusahaan dalam memberikan nilai tambah. Model 5 kekuatan, Vive Forces Model, model 5 kekuatan, Vive Forces Model, adalah analisis yang disarankan oleh Porter untuk memahami lingkungan kompetitif suatu organisasi. Model ini mencakup penilaian 5 kekuatan utama, pembeli, pemasok, pendatang baru, substitusi, dan pesaing. Hubungan antar kekuatan tersebut penting untuk dipahami dalam penyusunan strategi. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kesempatan untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Analisis rantai nilai, value chain analysis, juga penting dalam konteks ini, menunjukkan kekuatan atau kekuatan potensial serta kemungkinan adanya kesempatan untuk pengembangan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dapat dikembangkan melalui penelitian dan desain produk, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, inovasi proses, atau manajemen kualitas dalam lingkungan yang bersaing. Manajer operasional membutuhkan pemahaman bahwa perusahaan dapat beroperasi dalam sistem yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, baik faktor politik, budaya, maupun hukum dan peraturan. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh dalam mengembangkan dan merumuskan strategi. Siklus hidup produk. 1. Siklus hidup produk adalah konsep penting dalam manajemen operasional dan strategi bisnis. Ini mencakup berbagai fase dalam kehidupan produk, dari pengenalan hingga penurunan. 2. Fase pengenalan. Pada fase ini, strategi operasional yang paling tepat adalah desain dan pengembangan produk serta perubahan desain proses. 3. Fase kedewasaan. Pada fase ini, strategi yang perlu disusun adalah standarisasi dan perubahan untuk mempertahankan posisi pasar. 4. Fase penurunan. Pada fase ini, strategi yang perlu disusun adalah pengurangan kapasitas, diferensiasi produk, dan minimasi biaya. 5. Siklus hidup produk yang semakin pendek memerlukan kemitraan rantai pasokan yang selaras dengan kebutuhan pemakai. 6. Dalam konteks siklus hidup produk, manajer operasional harus dengan berani mengenalkan produk dan jasa yang baru. Hal ini harus diikuti dengan proses baru. 7. Siklus hidup produk mempengaruhi berbagai aspek operasional, termasuk desain produk, kualitas, desain proses, pemilihan lokasi, desain tata letak, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan produksi, dan pemeliharaan. Strategi internasional. 1. Definisi strategi internasional. Strategi internasional adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar global melalui ekspor atau lisensi. Ini adalah strategi yang paling menguntungkan dengan sedikit tanggapan lokal dan keunggulan biaya kecil. Tanggapan yang sedikit tersebut disebabkan perusahaan mengekspor dan memberi lisensi produk dari negara asal. Keunggulan biaya juga diperoleh karena perusahaan melakukan proses produksi di lokasi yang dekat dengan pasar. 2.
Contoh strategi internasional, IBM adalah contoh dari perusahaan yang menggunakan strategi internasional. IBM mengimpor berbagai komponen elektronik ke berbagai negara dan mengekspor produk yang dihasilkannya ke berbagai negara. 3. Pengaruh strategi internasional pada operasi bisnis. Strategi internasional seringkali mudah, yaitu ekspor memerlukan sedikit perubahan dalam operasional dan kesepakatan lisensi juga tidak memberikan risiko bagi pemegang lisensi. 4. Strategi internasional versus strategi lainnya. Manajer operasi menggunakan 4 strategi operasi, yaitu internasional, multidomestik, global, dan transnasional. Strategi internasional berfokus pada ekspor atau lisensi untuk memasuki wilayah global, sedangkan strategi lainnya memiliki fokus yang berbeda. 5. Keuntungan dan tantangan strategi internasional. Keuntungan utama dari strategi internasional adalah kemudahan dan efisiensi biaya. Namun, tantangannya adalah perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian minimal pada produk atau layanan mereka untuk memenuhi standar atau persyaratan lokal di pasar internasional. 6. Strategi internasional dalam konteks manajemen operasional. Dalam konteks manajemen operasional, strategi internasional memainkan peran penting dalam memaksimalkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan di pasar global. Strategi multidomestik. Strategi multidomestik memiliki kewenangan terdesentralisasi dengan otonomi substansial pada masing-masing bisnis. Secara organisasional, terdapat anak cabang perusahaan, waralaba, atau usaha patungan dengan kemandirian secara substansial. Keunggulan strategi ini adalah memaksimalkan tanggapan pesaing terhadap pasar lokal, tetapi tidak memiliki keunggulan biaya. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi multidomestik adalah McDonald's, yang menggunakan tanggapan lokal untuk memodifikasi daftar makanan berbeda yang ditawarkan di setiap negara. Strategi global. Definisi strategi global. Strategi global memiliki tingkat sentralisasi tinggi melalui koordinasi dengan kantor pusat untuk mendapatkan standarisasi dan pembelajaran di antara berbagai lokasi. Strategi ini tepat bagi perusahaan yang menekankan pada pengurangan biaya, tetapi tanggapan lokalnya tinggi. Strategi global memungkinkan perusahaan membangun perusahaan secara optimal dengan proses yang sama, kemudian memaksimumkan pembelajaran dengan komunikasi secara agresif antar perusahaan. Hasilnya adalah pengurangan biaya yang sangat efektif. Contoh strategi global. IBM merupakan salah satu contoh perusahaan yang menerapkan strategi global. IBM mengimpor berbagai komponen elektronik ke berbagai negara dan mengekspor produk yang dihasilkannya ke berbagai negara. Keunggulan strategi global. Strategi global memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan skala ekonomi dan pembelajaran yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Strategi global memungkinkan perusahaan untuk membangun operasi secara optimal dengan proses yang sama di berbagai lokasi, memaksimalkan pembelajaran melalui komunikasi yang agresif antar perusahaan. Strategi ini juga memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan di pasar global. Tantangan strategi global. Meskipun strategi global dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi dan efektivitas, strategi ini juga dapat menimbulkan tantangan, seperti perbedaan budaya dan hukum di berbagai negara, serta risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Strategi global dalam konteks manajemen operasional. Dalam konteks manajemen operasional, strategi global dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional, termasuk desain proses, pengendalian kualitas, manajemen rantai pasokan, dan keputusan kapasitas. Manajer operasional harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta peluang dan ancaman di lingkungan, saat merumuskan dan melaksanakan strategi